Halo saudara, saya Imam Fawaid kembali hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam dan juga terpercaya. Selama 60 menit ke depan saudara, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi dan berikut diantaranya. Diduga tidak bisa berenang, 3 anak tewas di kolam renang. Peretas ratusan situs pemerintah diringkus polisi. Keunikan pasar jadul, destinasi wisata belanja berkonsep zaman dulu. Kita awali berita yang pertama saudara. 3 bocah meninggal dunia akibat tenggelam di kolam renang di Trenggalek. Korban tewas karena diduga tidak bisa berenang. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan memeriksa penjaga kolam renang. Pertolongan terhadap 3 anak berusia 9 tahun yang tenggelam ini dilakukan warga di kolam renang Kelutan Trenggalek Minggu pagi. Ketiga korban, yakni Muhammad Farid dan Zidan, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara Budi menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Dr. Sudomo. Korban ditemukan oleh pengunjung di kolam sedalam 1,5 meter. Hasil dari penyelidikan Polres Trenggalek, diduga ada unsur kelalaian petugas kolam renang yang seharusnya mengawasi kolam. Kolam renang yang ada di belakang kami berdiri ini, tadi pagi ada kejadian 3 orang anak yang ditemukan dalam keadaan meninggal di area kolam renang. 3 orang anak itu berusia antara 9 sampai dengan 10 tahun. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi serta memasang garis polisi di lokasi. Untuk kepentingan penyelidikan, kolam renang ditutup sementara. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, diduga bermain loncat air di dam sungai, seorang anak di Ngawi tenggelam. Korban akhirnya dicari oleh warga dan ditemukan sudah tidak bernyawa di sungai berkedalaman 3 meter. Raditya Saputra, 11 tahun, warga desa Kedung Putri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, tewas tenggelam saat bermain di dam sungai desa setempat Minggu petang. Mengetahui adiknya sudah tidak bernyawa, Monica, kakaknya, menangis. Peristiwa terjadi ketika siswa kelas 5 sekolah dasar itu bersama 2 temannya bermain loncat air dengan menceburkan diri ke dam sungai. Beberapa kali loncatan korban masih bisa muncul ke permukaan sungai. Namun loncatan terakhir, korban tidak pernah keluar dari dalam air. Teman korban yang panik kemudian memberitahukan ke warga. Mendapat laporan, sejumlah warga berupaya mencari korban hingga ditemukan sudah tidak bernyawa di kedalaman 3 meter. Kita pertama sebelum kita nyari kan nanya sama temennya tadi yang berenang kan. Kita nanya si Vino, ya kita tanya tadi tenggelamnya di sebelah mana. Katanya di sana agak ke selatan. Ternyata saya ke selatan tidak ada. Jadi saya balik lagi ke utara, ketemunya di tengah-tengah antara bendungan itu pas di tengah-tengah. Posisinya gimana Pak waktu itu? Posisinya tengkurap menghadap ke selatan. Di kedalaman berapa Pak? Kedalaman 3 meter. Istirahat, kemudian mandi lagi, loncat-loncat. Nah, Radit ini waktu loncat dari dam ya ke sungai itu tiba-tiba nggak muncul gitu, terus muncul lagi, terus terakhir itu kelihatan kakinya. Setelah itu tenggelam lagi, lama ditunggu sambil si Raup dan Vino itu mencari tapi nggak ketemu. Akhirnya kedua anak ini pulang melaporkan kejadian tersebut ya. Temannya itu tenggelam. Dipastikan korban murni tewas akibat tenggelam dan tidak ditemukan adanya unsur kekerasan. Jenazah korban langsung diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dirko Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 2 kelompok pria di Desa Tanah Merah Lauk, Bangkalan terlibat carok hingga mengakibatkan seorang tewas dan 6 lainnya terluka.
Belum diketahui pasti motif perkelahian tersebut. Korban tewas akibat carok berinisial AS warga Bangkalan. Warga sempat merekam dengan kamera ponsel saat korban bersama rekannya yang terluka parah terkapar di tepi jalan desa. Warga kemudian membawa keduanya ke Rumah Sakit Syarifah Ambami, Ratu Ebu, Bangkalan. Perkelahian berujung maut itu melibatkan 7 pria dari 2 kelompok pada Minggu siang. Selain seorang tewas, 4 korban dibawa ke Rumah Sakit Ratu Ebu, Bangkalan. Sedangkan 2 korban lain dibawa ke RSAL Dr. Ramalan, Surabaya. Polisi memindahkan ruang perawatan kedua kubu agar tidak memunculkan masalah baru, serta kerabat korban menjenguk ke rumah sakit. Dari Polsek Polres bergerak cepat untuk meredam situasi seperti ini. Dan kami juga sudah menempatkan teman-teman dari Brimob dari Polsek untuk mencegah tidak meluas peristiwa ini. Barangkali ada jumlah korban? Sementara masih dalam penyelidikan. Ya, nanti perkembangan akan kami sampaikan. Intinya kami sudah melakukan upaya untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kapolres mengimbau warga agar bisa menahan diri serta menjaga kondusivitas keamanan di Bangkalan. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti peristiwa berdarah itu. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, diduga akibat sopir mengantuk, sebuah minibus pengangkut rombongan pelajar terperosok ke dalam parit dan menabrak pagar jembatan sebuah SMP di Mojokerto. 8 orang terluka dalam peristiwa ini. Para korban yang terdiri dari 5 pelajar, seorang guru, pengemudi, dan kernet minibus langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto untuk mendapatkan perawatan. Rata-rata korban mengalami luka patah tulang kaki dan memar. Seorang diantaranya pingsan akibat benturan keras. Kecelakaan berawal saat minibus yang dikemudikan Eko Prasetyo, 48 tahun, melaju kencang karena hendak mengantarkan rombongan siswa mengikuti lomba voli. Diduga karena sopir mengantuk, minibus oleng hingga terperosok parit dan menabrak pagar jembatan SMPN 1 Suko, Mojokerto. Saya ke timur, ini puncak ke timur. Nah, saya bawa trolet, bensin. Tahu-tahu kok ada beriak. Mandek. Kuno bejak tengahno wong lanang wedok, orang 6 orang. Yang parah itu supirnya. Berapa orang Pak kira-kira yang ada? 6 orang. 6 orang ini KTP-nya. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini, Satlantas Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, peretas ratusan situs pemerintah diringkus polisi. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.